Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi di belajar mesin bobot ya. Kali ini kita akan bobot rata, dan sebelum kita bobot otomatis kita harus tahu benda kerja kita terlebih dahulu panjangnya berapa dan kemudian diameternya berapa ya. Kita ukur terlebih dahulu, kemudian kita baca nanti hasilnya berapa dan disandingkan dengan lembar kerja atau job sheet seperti ini. Ini tadi Bapak ukur hasilnya diameternya adalah 44,7, terus kemudian diameter yang diinginkan pertama itu adalah ini, terlihat apa enggak ya, semoga aja terlihat ya, 40, maka dia dari 44,7 akan selisih 4,7 ya. 4,7 nanti yang akan kita habiskan sepanjang 80, karena dari awal sampai akhir seperti ini 80, kemudian D2 nya yang ini 35 yang diminta, otomatis nanti kita akan buang 5 mili ya diameternya. Setelah kita mengetahui gambarnya dan benda kerjanya, maka kita setting pahatnya. Nanti akan Bapak perjelas untuk setting pahat. Kita fokus di bobot ya. Kemudian ini kita nolkan terlebih dahulu. Enggak dinolkan juga enggak apa-apa, main coret-coret tapi ya. Kita pepetkan seperti ini, terus kemudian kita sediakan alat ini, kunci L, dan kita tata agar ini bisa sampai 0 ya. Sininya 0, terus kemudian ini sebelah diameter sini ini 0. Ini untuk patokan pertama aja, karena mungkin pasangan kita pertama ini kan masih oleng, karena benda kerjanya masih bakalan. Mentok seperti ini, kemudian ini dikunci dan angka 0-nya dibetulkan. Ini agar nanti kita bisa memperkirakan berapa ketebalan pemakanannya. Oke, setelah kita setting seperti ini, kemudian kita atur ulir yang ada di sini ya. Kita atur, kita hendak mencapai kecepatan berapa, kita lihat di sini. Kalau pengasaran ya mending pakai ulir yang lebih tinggi kisarnya. Ini Bapak pakai ulir AC kemudian RN, AC RN 1,35 pitchnya. Maka kecepatannya nanti ini kalau dikebawahkan seperti ini, diataskan ini ya, kecepatannya seperti ini, bisa terlihat ya. Dan posisi yang paling aman itu posisi di sebelah sini ya. Khawatir ini mungkin lepas atau apa, ada apa-apa nanti kan lemparnya ke sana atau ke sana ini. Jadi posisi bobot yang paling aman itu posisi di sebelah sini, karena kita juga enak untuk mengoperasikan atas, bawah ini, dan eretan utama ini. Dan dipastikan ini kalau misalnya sampai pada posisi mentok nanti ini dinolkan terlebih dahulu. Ini enggak sampai natap. Jadi kita perkirakan sampai batas mana dia bisa maksimal ya. Ini dipastikan pemasangan pahatnya maksimalnya nanti kira-kira natap apa enggak. Kalau sudah yakin oke, maka kita betulkan. Sudah seperti ini sudah dinolkan, ini juga sudah 0, maka kita bisa memulai. Tadi 4,7 hendak kita jadikan 40, otomatis selisihnya adalah 4,7 bisa kita 3 kali finishing, 3 kali 1 finishing, atau berapa kali terserah operator ya. Kalau 2 kali berarti nanti dia sekali makan ini 2 mili
berkurang diameternya. Berarti kedalaman pemat kanannya itu adalah 1 mili. Jadi ini tadi telah kita nolkan seperti ini, kemudian langsung aja kita makan sekitar 1 mili sepanjang 80 langsung. Kalau misalnya nanti kamu itu belum terbiasa menggunakan angka yang ada di sini, ya, belum terbiasa, maka cara yang lain itu bisa dengan seperti ini. Jadi kita pakai skate mat kira-kira nanti ukuran 80. Kita kunci seperti ini dan kita pakai penanda di sini. Oke, kira-kira mungkin ini sudah mirip. Kalau sudah, kita kasih penanda seperti itu. Nah, kalau sudah ada penandanya, bisa langsung kita kerjakan. 1 mili. Kita betulkan lagi ya. Pemasangan untuk benda awal enggak apa-apa, oleng-oleng dikit enggak apa-apa, asalkan nggak terlalu. Dan kita 1 mili. Kita bisa manual, tapi kalau mesinnya ada otomatisnya, kenapa harus manual kan gitu ya. Ini kecepatan yang Bapak gunakan itu 300 rpm-nya. Kasar-kasar enggak apa-apa, 1,35 pitch-nya. Karena nanti kita akan finishing. Ini 1 mili berarti dia pemakanannya setengah. Ini enggak usah enggak usah dikembalikan, enggak apa-apa, kemudian kita tambahkan lagi. Itu tadi kalau pemakanan 1 mili artinya 0,5 ya. Kalau sekarang kita coba 2 mili, berarti ini sampai ke angka 3. Dan ketepatan enggak bawa kacamata, mestinya pakai kacamata ya. Kalau di posisi sebelah sini nanti aman, karena gerakan percikan dari drum itu kan masih ketahan ini, enggak sampai ke mata kita. Ini pemakanan, sekali pemakanan berkurang 2 mili. Berarti kita tadi sudah 1 tambah 2 kurang 1,7 ya. 1,7 kita makan aja langsung 1,5. Nanti kita sisakan 1,5, kita sisakan 0,2 untuk proses finishing. Nah, untuk proses finishing ini kita pilih pitch yang paling kecil yang mampu dikerjakan oleh mesin ini. Ini 0,45 ya. 0,45 yang terpasang gigi 4242 soalnya. Berarti kita pakai BC kemudian KR. Ini kita rubah. BC seperti ini. Ini kalau susah
kita nolkan terlebih dahulu. B, C, B, C, terus kemudian apa tadi? KR. Ini ke sini. KR. Oke, kita naikkan aja mungkin sekitar 700. Ini pilih DH. Ini meskipun belum kita tambahkan ya, dia pastinya akan menyayat. Meskipun kita belum menambahkannya. Kita cek. Kalau sekiranya nanti masih kurang halus, maka ditata pemasangan pahatnya yang sekiranya itu dia lebih mepet ya. Ini kita cek terlebih dahulu karena kita tidak finishing ya. Ini 40,02 ya. 40,02 seperti ini. Kemudian ini ditata ulang. Suwe gak bobot, merodok lambat ya. Kurang 0,02. Berarti cuma satu strip. Ya, ini ukurannya sudah benar kayaknya, pas ini kayaknya. Oke, 40 persis. Jadi demikian cara untuk bobot rata. Untuk tingkat kehalusan ini tergantung nanti yang diminta ya. Kalau tingkat kehalusannya mintanya halus bener ya harus ada proses berikutnya. Tapi kalau misalnya tingkat kehalusannya biasa-biasa saja ya, sebatas dari yang bisa dilakukan mesin bobot ya, nggak perlu proses selanjutnya. Ini tadi 40 mungkin akan Bapak shoot ya, yang sekiranya nanti terlihat 40 persis. Jadi nanti ini mesinnya ini masih oke nih ya. Kalau kita terbiasa dengan sini, itu nanti oke hasilnya, cepat juga kerjanya. Oke, tak fokuskan dulu ya. Oke, ini ya, hasilnya 40 persis ya. Kalau kita ingin N berapa ya, untuk ngeceknya itu di grade begini, pakai kuku. Jadi pakai kuku seperti ini nanti kan terasa grade-gradeannya itu. Kalau kita pengen mencapai sekitar N6 ya, N6 itu gunakan pahat yang ini itu di R sedikit, ada R-nya ya, ada pakai R. Itu kalau pengen sampai pada N6. Kalau pengen di atas itu, di samping ini pakai R, ini juga di amplas, kira-kira mungkin pakai amplas yang grade-nya itu 1000 atau berapa itu ya.
terus kemudian disisakan ya. Jadi disisakan kira-kira mungkin 0,02 sekitar itu ya, sebelum diamplas 0,02, tapi ini pakai R ya. Tapi ininya pakai R. Sekitar 0,02 itu diamplas. Jadi amplasannya itu sekitar 0,02 itu, maka dia akan jadi 0,0. Itu sangat presisi itu. Nah, garapan itu kalau misalnya semakin presisi ya semakin mahal. Semakin mahal kalau garapannya semakin presisi. Tapi kalau garapannya tidak presisi itu ya murah biasanya. Batas toleransi yang diminta itu berapa? Jadi kita harus memperhatikan gambar. Tadi gambarnya Bapak lihat itu tidak jelas. Jadi gambarnya itu kan tadi seperti ini ya. Jadi bakalannya itu 44,7, dia dijadikan 40, dia berkurang 4,7. Caranya tadi sudah Bapak jelaskan. Yang paling penting kita menguasai ini. Selama mesinnya itu bagus, maka hasilnya pasti presisi. Tapi kalau misalnya ngeslek, ya kita akan berdasarkan pengalaman, oh ini ngesleknya sekian strip, maka kita harus mengetahui karakteristik dari mesin tersebut. Dan Bapak ulangi lagi, kita bisa memilih pilihan pitchnya ya. Semakin tinggi pitch ulir yang kita pasang di sini, maka dia akan semakin cepat untuk pengasaran. Semakin rendah ya pitchnya, maka dia akan semakin halus. Biasanya digunakan untuk finishing. Dan diperhatikan tingkat kekerasan dari bendanya ini. Semakin keras ya Pak, nanti juga harus memperkirakan sudut-sudut untuk pemakanannya itu berapa gitu ya. Ya banyak yang dipelajari kalau pengen menghasilkan hasil yang betul-betul bagus sesuai dengan standar yang diminta oleh customer. Bapak kira mungkin seperti itu. Semoga penjelasan dari Bapak ini bisa difahami, dan dengan berlatih itu akan menghasilkan tingkat keahlian yang lebih baik. Tapi ya saya ki posisi kayak gini ya, yes ndelok video dhisik wae meneh wae mlebu ya cek iso. Gitu ya. Jaga kesehatan, semoga senantiasa kita dalam keberkahan dari Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.